harus kita berjaga dan harus tahu ilmunya. Tahu ilmu sholat dengan pengajian. Sholat mah banyak semacam ya, mohon maaf, apalagi sekarang udah banyak pemahaman baru. Sholat udah berbagai macam cara, berbagai macam ya gerakan. Ada yang sholatnya kayak apa? Kayak Batman. Tahu Batman wah, kaki ngejebrak, tangan ke sini. Ada kan Pak ya? Itu tuh. Ada yang sholatnya garuk melulu. Ada. Ini kan berbagai macam. Ini kan harus tahu. Orang yang sholatnya kayak apa Batman, bukan layangan kaki bebek. Begini Pak, mohon maafkan, perhatikan, itu biasanya baca Fatihahnya kayak di dalam hati. Yang terdengar hanya apa? Takbir, Allahu Akbar. Setelah itu kelihatannya diam aja, tahu-tahu aja. Ini banyak. Kalau sholat seperti itu, siapa yang mengesahkan? Tidak ada Pak. Ini kalau misalkan dicontoh dengan anak-anak kita, melihat orang yang seperti itu sholatnya, ini kan berbahaya. Ada yang baca kedengeran kayak kambing badut, baca Fatihahnya kedengeran bismillah dorang nama waladol. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sholat begitu? Ini kan bahaya lagi Pak. Kalau sholat seperti itu bagaimana hukumnya? Ini kan harus dikaji. Ketahuannya di majelis taklim. Kalau misalkan sholat seperti itu gak sah Pak, mohon maaf ya. Ada baca tasbih, baca mabaca kan cepet lagi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, seberalajim bacanya, seberalajim wa bihamdi, seberalajim wa bihamdi. Itu bagaimana seberalajim? Siapa yang ngajarin? Ya kan kita diajarin sama guru kita, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kena sholatnya mau kondangan, tahu ketinggalan sama losbah, seberalajim, seberalajim wa bihamdi, seberalajim. Sujud, baca baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Apa yang dibaca? Seberala wa bihamdi, seberala wa. Atau seberala itu bagaimana? Jangan bicara sah, saat itu juga udah langsung batal. Karena tidak ada 88 sholat subhana rabbiyal a'la yang sebenarnya dibaca seberala. Kan enggak ada. Seberalajim saat itu kalau memang dia langsung mengucapkan seberalajim, langsung saat itu juga batal. Kan begitu. Lebih baik jangan dibaca, diem aja ngejedok kayak orang alang ngomong mah. Kalau memang nggak mau baca ya nggak mau baca. Memang itu adalah sunnah. Sunnahnya sunnah hayat. Ketika dibaca dapat pahala, ketika tidak dibaca tidak ada masalah. Sah-sah aja sholat mah. Ketimbang tadi bacanya seberalajim, ini kan berbahaya. Ini makanya makanya banyak orang yang sholat maksiat terus, dengan bahasa STMJ sholat terus maksiat jalan, karena sholatnya tidak berkualitas. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari fahsya
hal-hal yang buruk dan hal yang munkar kalau memang sholatnya berkualitas. Dengan sholat itu, dengan asar sholat itu, dengan pengaruh sholat itu, manusia tidak akan mau melaksanakan fahsya dan munkar. Karena memang sholat kita asal-asalan, tasbihnya seberala dan seberala lagi. Nah ini makanya ya sholat maksiat juga terus karena sholatnya tidak berkualitas. Makanya hayu ya perbaiki sholat kita. Sayang ya Bapak, kita capek-capek kalau bahasa kita mah tunggang tonggeng, tidak ada hasilnya. Takutnya nanti di sananya demo ke malaikat. Kata malaikat ya pasti periksa buku catatan sholatnya. Karena memang yang diperiksa pertama adalah sholat. Pas sudah hafal awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-sholah. Yang pertama kali dikoreksi oleh malaikat seorang hamba Allah adalah tentang sholat. Sholat itu dikoreksi. Barang dikoreksi sholatnya, oh ini kosong, kamu nggak sholat ya, kata malaikat. Jadi saya sembahyang. Tahu sendiri pan orang Tegalangus mau panjang banyak ngomongnya. Iya kan? Kok nggak ada ini sembahyang? Waduh, malaikat pepo yang sih. Mana nggak ada catatannya? Ini kosong, ini zohor, kolam zohor kosong, zohor asar juga kosong, maghrib kosong, isya kosong, subuh kosong. Ini kamu gak sholat. Ini catatannya sembahyang. Walakan dia. Ya, pasti koreksi, dikembali lagi memori yang dulu. Oh, kamu sholatnya ini nih begini. Seberalajin. Aduh pantes. Sholat kamu emang baca tasbihnya seberalajim seberala, baca fatihahnya juga kayak kambing badut yang mogor. Iya kan? Dalin, kedengarannya dalinnya doang. Jelas sholat kamu tidak nol makanya. Nah ini khawatir takut seperti itu. Ya maka dengan momen Isra dan Mi'raj ini, ayo kita perbaiki sholat kita. Ya, jangan bicara tentang sholat sunnah, yang penting saya fardunya aja dulu. Karena itu pokok. Ya, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ya, untuk sholat sunnah syukur-syukur dilaksanakan, kalau tidak ada masalah. Syukur-syukur memang itu adalah untuk tambahan kita. Ya, fungsi dari sholat sunnah yang kita lakukan, ibu nih, ibu ya. Kalau ibu melaksanakan sholat sunnah, apa saja sholat sunnahnya, mau rawatib, mau witir, mau duha, mau tarawih, ya itu bukannya sholat sunnah yang kita lakukan, ini bakal menambal kekurangan sholat fardu kita. Kekurangannya dari apa? Yang kita anggap sholat itu sah, yang padahal tidak menurut fikih. Nah ini akan ditambalnya dengan sholat sunnah. Cuma sholat sunnahnya 70 rakaat sholat sunnah baru bisa menambal 1 rakaat. Berarti kalau misalkan ibu sholatnya sholat zuhur yang ibu anggap itu sah menurut pandangan ibu, yang padahal tidak sah secara fikih, ini bisa ditambalnya dengan sholat sunnah. Kalau zuhur 4 rakaat tinggal ngalihin aja, 4 kali 70.
berapa? Hanya berapa? 7 kali 4 28, berarti 280 rakaat sholat sunnah baru bisa menambal satu waktu sholat zuhur. Masya Allah, berat ya. Maka dari itu hayu kita perbaiki sholat kita ya. Semakin kita tambah umur, semakin baik ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 14 hari lagi kita akan melaksanakan puasa Ramadan. Malamnya kita melaksanakan sholat tarawih. Awas, tarawihnya juga harus yang benar Pak ya. Ini maka kadangkala sholat tarawih banyak Pak yang saya perhatiin, mohon maaf, baca Fatihah banyak yang enggak selesai. Kalau rokaat pertama tidak selesai, tarawih kita sebagai makmum ya, dengerin nih, ini mengaji ya. Nih, dalam sholat tarawih, rokaat pertama dan rokaat kedua, kalau toh memang kita jadi makmum, di rokaat pertama kita tidak selesai baca Fatihah, Fatihah kita sebagai makmum ditanggung jawab oleh imam. Tapi untuk rokaat kedua mah itu Fatihah kita harus selesai, karena enggak ditanggung jawab oleh imam. Ini banyaknya, mohon maaf yang tidak tahu, baca Fatihah kadangkala baru sampai ihdinas siratal mustaqim di rakaat yang kedua, imam ruku, si makmum ikut ruku. Ini yang berbahaya. Nanti tarawihnya gagal. Kalau sholat seperti itu, imamnya cepat, kita harus pandai-pandai. Kalau memang imamnya cepat, ketika imam baca Fatihah dibarengin si jangan, ukurannya takaran dihadirnya ayat yang ketiga, kita mulai Fatihah ya. Nanti kita di setengahnya Fatihah, imam hanya waladhdallin, kita pun baca amin. Selesai amin, kita terusin. Tuh begitu. Ini jangan terjadi bahwa Fatihah rokaat pertama sepotong, rokaat kedua sepotong. Ini gagal tarawihnya. Banyak seperti itu. Jangan cari imam yang cepat, yang penting sah. Syukur cepat tapi benar. Ini kadang-kala nyari imam yang super cepat, akhirnya tomaninah tidak ada. Kadang-kala kan banyak yang seperti itu ya. Itu mersono di maneno, di kita nggak ada ya. Di maneno tuh begitu ya. Maka dari itu ayolah kita haji, mumpung sebentar kita masuk bulan suci Ramadan, ayo berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perbaiki ibadah kita. Kalau memang kita masih ragu, tanya ke guru-guru kita. Jangan sungkan, jangan malu menanyakan tentang hukum, daripada nanti kita hancur ibadah kita, tidak ada catatan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf ya. Maka dari itu hayu kita ngaji dan ngaji. Insya Allah kalau ngaji mah insya Allah akan ketahuan, kekoreksi ibadah kita, mana yang benar, mana yang kurang ya. Maka dari itu saya percaya dan juga saya setuju dengan tema yang dibuat oleh panitia. Ayo kita perbanyak ngaji dan ngaji. Ngajinya mudah, jangan jauh-jauh tentang rukun sholat saja, sekitar sholat aja udah. Jangan bicara politik, udah kita udah jangan ngurusin politik, dan ngurusin wudhu juga seselek, pada seselek bahasanya tuh.
6 tahun pengajian ya, itu ngebahas wudhu dengan sholat belum habis. Udah 6 tahun tiap terus saja belum beres. Nah, saya udah ngajinya itu aja udah ya, nggak jauh dari Sabinatun Najah. Jangan pun satu halaman, satu baris juga, sepotong baris dijelasin luar biasa. Ya udah, tanya dari itu saya mohon kepada jamaah di sini, ayo jangan jauh dari majelis taklim. Ya, jangan jauh dari majelis taklim. Duduk saja juga udah dapat pahala, jalannya juga udah dapat pahala. Syukur-syukur apa yang diberikan materi oleh guru kita dapatkan minimal 10% mah. Nah, pasti ada yang nyangkut, bahasa kita mah amin ya robbal alamin. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya arhamar rahimin. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan illa qadaytaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil